Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Punranga 79. Sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana panasnya perdebatan antara Pak Nurman Hadinegoro yang notabene sebagai Ketua Umum Pernusa ataupun relawan dari Bapak Joko Widodo yang kemudian membungkam habis-habisan ataupun membantah fitnah yang dilontarkan oleh kuasa hukum dari TPUA, Roy Suryo dan gerombolannya khususnya Ahmad Hosinuddin dan juga Kurnia Treroyani yang kemudian memfitnah barisan ataupun relawan Jokowi untuk kemudian melakukan pasang badan membela Bapak Joko Widodo. Dan di video kali ini juga kita akan menyaksikan bagaimana Om Tompel Hosinuddin yang kemudian mempertanyakan kenapa Bapak Jokowi melaporkan rakyatnya. Apa salahnya Pak Jokowi melaporkan kalian? Justru kalianlah yang pertama kali membuat masalah, membuat gaduh, membuat kisru. Jadi tidak salah ketika misalnya kalian dilaporkan dan terlihat Kurnia Triroyani ini merasa panik ketakutan karena ternyata namanya juga masuk sebagai orang yang kemudian terlapor dan bahkan dalam waktu dekat juga pasti akan ditetapkan sebagai tersangka. Waduh, ini cukup semakin kesini semakin luar biasa. Ini terkait tentang penanganan kasus terkait tudingan palsu ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut. Pertanyaan saya, apakah betul memang relawan disuruh pasang badan? Oh, nggak ada. Bapak nonton aja ya, nanti keep talking tuh. Ya. Punyanya Pak Saifullah Fatah itu. Saya kepengen, Bu, ya? kita malam ini fokus saja. Kedua belah jangan ngaco. Yang terhormat lawyer kita nih, ya kalau Anda manggil Pak Jokowi, saudara Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ada di depan Anda. Loh, daripada saya panggil Jokowi, saudara Jokowi Silahkan, itu itu hak penghormatan. Anda, hak Anda. Dan saya Ya, memanggil saya saudara menghormati. Norman, itu biasa saja. Iya, benar, saya mengerti. Saudara Elvira, Tapi tolong, saudara Rifai, Anda sebagai saudara lawyer, Jokowi, apa masalahnya? sebagai apa harus pengacara, saya panggil Sinuwun ya. Engkang Ngarso dalam Jokowi Dengar dulu. Enggak, Ya. biasa aja. Anda sebagai pengacara harus melindungi 12. Termasuk Ibu dikenakan Ibu ya. Loh, justru kalau Anda tapi ingin melindungi jangan ada 12 berhati-hati ini, lah ya. Anda sarankan berhati-hati kepada Pak saudara Jokowi, Joko Widodo, orkestrasi jangan sama dengan mempersoalkan rakyatnya sendiri yang hanya ingin mengetahui ijazah asli dari Anda mantan bawa presidennya, ke format politik lalu masalah dianggap ini. fitnah, Bukan pencemaran, format hukum. dijadikan terlapor, tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia yang melaporkan. Lalu kita anak bangsa Anda sama diadu polisi domba nggak dengan percaya? polisi, seolah-olah yang menetapkan lembaga lain nggak terlapor percaya? adalah Sama polisi. siapa Anda mau percaya? Padahal institusi kepolisian tidak berwenang. Harusnya jelas, limitatif. Ini deliknya delik spesial, Saya tanya delik Anda. aduan. Kalau delik umum kita melaporkan, ada apa Pak? Ada pencurian. Siapa pencurinya Pak? Ya saya nggak tahu karena itu Saya tolong tanya sama Pak Anda, cari. Tapi ini delik fitnah. Tunggu, Jelas gantian. orangnya. Bang Ahmad, Siapa gantian. yang memfitnah? Gantian. Begitu. Saya tanya sama Anda. Ya. Ini negara hukum apa bukan? Ini negara hukum. Ini negara Pancasila apa bukan? Negara Pancasila. Yakin dengan Pancasila? Yakin. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu tidak mengajarkan seorang menjadi pihak yang sangat Nah, pengecut. Artinya kalau negara hukum, memenjarakan rakyatnya sendiri. percayakan kepada hukum. Siapa yang tidak percaya? Ya, Kalau ada jangan yang keliru dikutak-kutik dikritisi. lagi. Kalau keliru dibiarkan. Ini namanya Ini menjebloskan. dibolak-balik. Urusan Pak Jokowi diusik-usik. Lah, karena dia Nggak ada ada masalah. urusannya. Jadi Anda Kalau dia dibawa tidak ada ke masalah, nggak format politik, bukan diusik-usik. format hukum. Kalau ijazahnya asli, Pak SBY, Nggak ada ijazahnya urusannya dengan Anda. Nggak diusik-usik. Sudah Pak dijelaskan Prabowo, bahwa ijazahnya asli. Nggak ijazah ini akan di diusik-usik. pengadilan Anda bisa lihat. Nah, saya ingin tegaskan Jangan sebenarnya kan memaksakan ada diri 3 dong. mekanisme ya. 3 mekanisme untuk menyelesaikan perseteruan soal ijazah ini. Pertama, mekanisme PT-UN. Memang problemnya lewat 90 hari. Tidak mungkin bisa diuji melalui pengadilan tata usaha negara. Yang kedua, mekanisme perdata. Persoalannya, setiap pengadilan yang digugat berkaitan dengan ijazah saudara Joko Widodo selalu menyatakan kami tidak berwenang, NO. Jadi tidak bisa masuk pokok perkara. Tinggal satu-satunya adalah melalui proses pidana. Yang paling relevan, karena ini terkait apakah asli atau tidaknya ijazah. Harusnya 263 tentang dugaan pemalsuan. Pengadilan Harusnya juga. kalau tadi konsisten ya, ini kita harus konsisten sama di muka hukum. Nah, konsistennya harusnya begini. Harusnya laporan TPUA itu juga diterima LP. Laporan saudara Jokowi terima LP, dua-duanya diselidiki, dua-duanya disidik. Nah,
kalau ya laporan TPUA yang sudah duluan, ya ini yang masuk ke pengadilan duluan. Dan di sana misalnya dalam pertimbangannya setelah menimbang bahwa ijazah saudara Joko Widodo bisa dihadirkan di persidangan dan terbukti asli, maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dugaan pemalsuan dokumen. Nah, itu menjadi dasar bahwa ijazah asli, baru lari ke fitnah. Lah ini belum ada putusan pengadilan yang inkrah yang menyatakan dokumen itu asli, kemana-mana rakyatnya dilapor-laporin. Begitu muncul 12 nama, nggak tanggung jawab Jokowi, nggak mau ngaku itu. pintar Kita belum melintir-melintirnya selesai pintar bicara dia. masalah hukum, sekarang juga kasus ini tampaknya sudah mulai ditarik politik ke ranah sekarang. politik. Ini Siapa politik yang kemudian dibawa bermain di politik, balik bukan ini? Kita akan hukum. bahas Baik. Si Rismon ijazah S3 mana? Tunjukin Rismon. Mana buktinya? Oke, baik. Masih Bang. Anda mau menunjukkan bahwa Anda alumnus UGM dan stempelnya ada di belakang foto. Baik, Ya, terima saya harus kasih, imbang host. juga ya. Salam kenal Bang Rismon. Salam kagama, saya alumni UGM, Ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, Oke. lulus 2018 di Ya. UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismon, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian, baru bisa itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar Om Rismon. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat. Ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang. sekunder. Apakah statistik meteorologi begitu bicaranya? Enggak, sebenarnya Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya Mas. di belakang foto atau Capnya di belakang? depan Coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Bentar. Oh, ini di sini. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. ijazah Enggak, ini asli. enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. Udah Oke. gugur, Tapi tepuk begini. tangan. Oke, Sebentar, Tepuk terakhir, tangan, terakhir, gugur. terakhir. Ini Saya udah mau ada bilang buat begini. saya ya. Coba kita Rismon dan bandingin. Roy Suryo. Nggak ada. Roy Suryo ijazah. Nggak Udah, usah. Saya ijazah S3 tidak ada. Oke, baik, baik. Si Rismon ijazah S3 mana? Tunjukin oke. Rismon. Mana buktinya? Oke. ya. Oke, baik. Masih Bang. Jadi gini ya Pak Ahmad, faktanya naik penyidikan. Jadi saran saya, saudara dampingi saja klien saudara Gak usah untuk ngajari menghadapi saya, hukum. penyidikan sekarang Jelas. sudah banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara sampaikan lakukan. pendapat saudara, Saudara tidak lakukan perlu aja mengajari bagaimana saya meng-SP3 dalam kan laporan membela kami klien itu saya. saja. Anda ini advokat Karena bukan? fakta Anda ini ya advokat Bambang Tri, bukan? Anda dampingin Perhimpunan masuk. Advokat Indonesia Fakta, tidak Bambang Tri pernah Anda dampingin menghasilkan masuk. advokat. Kalau bisa Karena semua Anda saudara dampingin yang masuk. berusaha Oke. menghadiri Masuk. pekerjaan rakyat Anda sejawat. yang membuat klien Anda masuk. Cara Faktanya rekan itu. sejawat. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat Bang lainnya. Ahmad, tunggu, Saya satu-satu. malu. Faktanya Tetapi itu, saya ya, yakin artinya Anda laporan bukan kami naik anggota penyidikan. Perhimpunan Advokat Silakan Indonesia. lakukan Kalau pra-peradilan. tidak ada Pradi Ya, Bersatu, silakan tidak ada Pradi lakukan Bersatu, pra-peradilan. Tidak ada Pradi pecah belah, yang ada Perhimpunan Advokat Indonesia. Yang di Pramuka, sekarang kalau memang ada yang mengatakan saya, Ada. itu tahun 2017, mana orangnya? Jangan pakai topeng dong, dilihat di saya dong. Yang kedua, kalau saya dituduh yang mencetak, mana bukti yang dicetak? Siapa yang menuduh Siapa mencetak? yang melihat saya mencetak? Siapa Gitu yang loh. menuduh mencetak? Lah kan Bapak Mas Roy Suryo dan Victor, gimana sih? Nggak ada Gitu. kata-kata saya menuduh Pak Iman Ada, mencetak itu. bahkan- Nggak ada. bahkan ada kata 1000%. Nggak ada. Nggak ada. Nanti kita Silakan tayangkan. Nah. silakan konfirmasikan ke Pak Victor. Saya tidak pernah menuduh Pak Iman mencetak. Ada di situ Nggak waktu ada. dia minta maaf, waktu Nggak dia ada. minta maaf ke saya, dia bilang dari Suryo. Oke. Sahabat-sahabat pasti telah menyimak dan menyaksikan bagaimana Komjen Polisi Norman Hadinegoro yang kemudian mempermalukan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, khususnya Om Tompel Hosinuddin dan juga Kurnia Triroyani, karena mereka ternyata melakukan fitnah bahwa Pak Jokowi sengaja memberi perintah agar relawan Jokowi pasang badan untuk membela Pak Jokowi, dan hal ini dibantah oleh Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa, Pak Norman Hadinegoro, dan bahkan membantah apapun yang kemudian difitnahkan oleh kuasa hukum dari Roy Suryo dan
gerombolannya. Dan sementara itu kuasa hukum Roy Suryo yakni Ahmad Hosinuddin mempertanyakan dan bahkan mengadukan kenapa Pak Jokowi melaporkan rakyatnya. Kan tidak salah misalnya ketika Pak Jokowi melaporkan kalian, justru kalianlah sebenarnya yang pertama kali membuat gaduh, mencoba meneliti, mengidentifikasi data privasi seseorang, apalagi dia mantan Presiden Republik Indonesia. Ini kan salah satu bentuk penghinaan, salah satu bentuk pencemaran nama baik. Jokowi mulai bertarung di politik sejak dia menjadi calon wali kota Solo, lalu kemudian menjadi calon gubernur di DKI Jakarta, dan menjadi calon presiden Republik Indonesia. Pihak penyelenggara khususnya KPU dan Bawaslu sudah menyatakan secara aktual bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli, dan juga pihak UGM yang notabene instansi yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi juga sudah melakukan konferensi pers menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli. Akan tetapi kalian tidak pernah percaya apa yang kalian rasakan ketika tiba-tiba ijazah kalian juga ada yang teliti, dan ini kan sudah berlangsung. Jadi menurut saya kalian lebih baik bertobat dan segera melakukan permintaan maaf kepada Bapak Joko Widodo. Mungkin saja Pak Jokowi masih ada itikat baik untuk memaafkan dan tidak membuat kalian diproses hukum, membuat kalian masuk bui. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.